Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk sekian kalinya kita bertemu kembali di dalam persekutuan ibadah raya di tempat ini. Bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan yang memberikan kepada kita kesempatan untuk bertemu kembali. Dan juga berterima kasih untuk Bapak Gembala, Pak Pendeta Yeremia Gunawan bersama dengan pengurus jemaat dan seluruh jemaat GPDI Rengel yang kembali mempercayakan saya sore hari ini untuk berbagi firman Tuhan dengan saudara. Teriring salam pula dari Gembala dan seluruh jemaat GPDI Immanuel Bangilan. Untuk Bapak Ibu saudara semua, kiranya berkat dan kasih Tuhan selalu menyertai kita semua. Puji Tuhan. Ya. Sebagaimana diketahui, nama saya adalah Samuel dan saya ada pelayanan di GPDI Immanuel Bangilan. Kalau biasanya saya datang ke sini bersama dengan pemuda, pengurus ataupun salah satu dari jemaat, tapi hari ini saya khusus bawa bodyguard saya. Ya, kalau dibuka maskernya 11-12 dengan saya. Ya. Jadi ini anak saya yang pertama, jadi saya mulai ajak libatkan dalam pelayanan dan puji Tuhan. Saya tadi bilang, ayo berangkat ikut ke Rengel. Waktu dapat telepon kemarin dari Pak Pendeta, Pak Gembala tempat ini, saya bilang anak saya, ayo ikut sama Papa ke Rengel. Nah, nanti kita lihat di sana supaya nggak cuma melihat gereja sendiri tapi juga gereja Tuhan dimanapun ada kesempatan, sehingga kalau nanti sudah keluar dari desa bisa ikut bantu pelayanan di mana saja dia berada ya. Dan puji Tuhan, saya bilang tadi nanti mungkin bisa ketemu sama Om Ade. Om Ade itu yang main drum biasanya di sini, ajar drum. Dia waktu saya paksa untuk main drum nggak mau. Tapi begitu kedatangan saudara sepupunya, mindoannya ya, jadi anak dari misanan saya, yang Sidoarjo datang, diiming-iming main drum. Akhirnya dia mau main drum. Saya bilang, liburan kamu ke Sidoarjo saja, berangkat ke sana. Karena kebetulan cecang saya itu guru drum, anaknya guru drum juga. Aku nggak mau, aku di sini aja. Om Ade aja suruh datang ke sini. Oke, Om Ade datang. Ade datang aja dan sudah dilepas sekarang. Puji Tuhan sudah ikut pelayanan. Saya bersuka cita dilihat anak-anak dari Bapak Gembala sudah pada ikut pelayanan juga. Itu kalau sudah komplit main semua sama Bapak Ibu Gembala, jadi satu band. Band GPDI Rengel. Puji Tuhan, segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sore hari ini saya mengajak Bapak Ibu melihat sebuah topik tema yang cukup menarik. Sore hari ini kita akan bicara tentang iman yang hidup. Iman yang hidup. Mengapa iman yang hidup? Sebab ada banyak orang punya iman tetapi tidak hidup. Ada banyak orang punya iman tapi tidak bertumbuh. Ada banyak orang punya iman tapi imannya statis. Ada banyak orang punya iman tetapi imannya tetap iman yang dasar. Iman tanpa pertumbuhan. Iman yang tidak berkembang dengan baik. Iman yang tidak menghasilkan tindakan-tindakan iman. Iman yang tidak menghasilkan pilihan untuk berkembang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki bagi kita sebagai orang yang percaya. Setiap orang yang percaya tentu senang, suka jika disebut sebagai orang yang beriman, betul? Kalau dipanggil namanya, terus ditambah, wah ini orang yang beriman, wah senangnya luar biasa, ada penghargaan. Tapi harus dipertanyakan lebih jauh bagaimana kondisi iman kita. Apa itu iman yang bertumbuh
Dan bagaimana iman yang bertumbuh tersebut? Mari kita baca lebih dulu kitab Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-17. Yakobus pasal 2 ayat yang ke-17, jika tidak berkeberatan saya minta Bapak Ibu kembali bangkit berdiri dan kita akan baca sama-sama satu ayat tersebut. Yakobus 2 ayat yang ke-17, 2, 3. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Sekali lagi, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita tentu sudah mengerti apa itu iman. Dan kita sudah sering mendengar tentang definisi dari iman. Definisi iman yang sering kita dengar itu diambil dari kitab Ibrani. Pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Di mana ayat itu berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita sering dengar definisi iman diawali atau dilandaskan dengan kitab Ibrani. Pasal 11 ayat 1 ini. Ini adalah iman yang paling dasar. Jika iman boleh dikualifikasikan, jika iman boleh dikotak-kotakan dengan tingkatan demi tingkatan, maka definisi yang disampaikan oleh firman Tuhan dalam kitab Ibrani, ini bisa dikatakan definisi yang paling mendasar. Maka dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman atau percaya itu menjadi dasar kita mulai masuk dalam kerangka pikiran kita, mulai masuk dalam hati kita untuk mempercayai sesuatu. Sesuatu hal yang bahkan belum pernah kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Ada begitu banyak hal-hal yang tidak kita lihat dengan mata kepala kita, tetapi kita mempercayainya, bukan? Hari-hari ini, seluruh dunia percaya virus COVID-19 menyebar begitu luas. Sudahkah Bapak Ibu melihat virus tersebut dengan mata kepala sendiri? Oh sudah, di televisi maksud saya. Lihat jenisnya, model langsung di tangan sendiri. Lihat, oh virusnya seperti kelereng. Virusnya seperti rambutan mungkin. Karena nggak kelihatan. Tapi begitu berita itu menyebar, masuk ke kerangka pikiran kita, kita percaya. Oh iya, ada virus yang namanya COVID-19. Ini dasar. Ini sesuatu yang mendasar. Tetapi, sebagaimana kita ketahui, iman kita tidak boleh terus berada di
di dalam pengertian yang dangkal. Iman kita tidak boleh tetap berada di bagian dasar dari iman tersebut. Sebab firman Tuhan merujuk, membimbing, mengarahkan supaya kita memiliki pertumbuhan iman. Sehingga iman kita tersebut dikatakan sebagai iman yang hidup. Seperti halnya sebuah benih yang ditanam oleh Tuhan. Benih itu akan mengalami pertumbuhan, apapun jenisnya. Benih tumbuhan, benih manusia, dia akan mengalami pertumbuhan. Tidak hanya tetap menjadi benih. Kalau benih itu tetap jadi benih, itu benih mati. Tetapi benih yang hidup, dia akan alami pertumbuhan, bertransformasi, mengalami perubahan, menjadi sesuatu yang luar biasa. Demikian pula dengan iman. Iman yang dasar ini harus ditumbuhkan, harus dikembangkan sedemikian rupa untuk menjadi iman yang hidup. Dan kalau Bapak Ibu mempelajari kitab Yakobus secara keseluruhan, maka kitab itu akan menjelaskan secara rinci tentang iman. Iman yang hidup tentunya. Jadi mari kita kembali sebentar ke Yakobus pasal yang kedua ayat 17 tadi. Yakobus katakan demikian jugalah dengan iman. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Adalah baik mempunyai iman, tetapi jika iman itu tidak bertumbuh, maka iman itu adalah iman yang mati. Bagaimana dengan iman yang hidup? Iman yang hidup adalah iman yang disertai dengan perbuatan-perbuatan yang nyata. Atau iman yang disertai dengan perbuatan-perbuatan iman. Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Dikatakan demikian. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa dia mempunyai iman, padahal tidak punya perbuatan? Dapatkah iman menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang di antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas, makanlah sampai kenyang," tetapi dia tidak memberikan apa-apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya semua itu? Kitab Yakobus ini ditulis untuk orang percaya. Yakobus menyoroti keadaan orang percaya yang kebanyakan memiliki iman. Tetapi iman itu dibiarkan sebagai iman yang dasar saja. Maka Yakobus mengingatkan kepada mereka supaya iman mereka itu adalah iman yang hidup. Iman yang harus disertai dengan perbuatan. Iman yang harus disertai dengan tindakan-tindakan nyata. Tindakan-tindakan iman.
Dia kasih contoh. Kalau engkau berkata kepada seseorang yang engkau tahu dia dalam keadaan berkekurangan, tidak punya pakaian yang layak, tidak punya makanan, dan sebagainya. Kekurangan dalam kehidupan sehari-hari, tapi engkau hanya berkata kepada mereka, selamat jalan, pakai pakaian yang hangat ya, yang layak ya, ketika cuaca seperti ini, makan yang dengan vitamin, makan yang bergizi tinggi dalam kondisi pandemi seperti ini, tapi kita tidak berbuat sesuatu, maka kita sering istilah mendengarnya, ada istilah berkata, gajah dibelangkoni, iso khotbah ora iso nglakoni, ngomong tok tapi tidak ada actionnya. NATO, not action, talk only. Gembar-gembor. Kamu kalau makan harus sehat ya, makanan yang baik. Tahu dia nggak bisa beli sesuatu yang bergizi, tapi cuma ngomong aja begitu. Didorong untuk, ayo bantu ini. Waduh, 1000-2000 alasan disampaikan. Mengapa iman itu harus disertai dengan perbuatan yang nyata? Mengapa iman yang hidup itu akan tampak ketika benar-benar ada perbuatan yang nyata? Iman yang disertai dengan perbuatan yang nyata akan membedakan iman tersebut dengan imannya iblis. Apa iblis punya iman? Iman dalam arti percaya iblis punya. Pasal 2 ayat 19 katakan, engkau percaya bahwa ada satu Allah saja, bahwa ada satu Tuhan saja. Itu baik. Tapi dikatakan, setan-setan pun percaya. Bahkan mereka juga gemetar. Iblis gemetar mendengar nama Tuhan. Setan gemetar mendengar nama Tuhan. Orang Kristen aja nggak takut-takut amat dengar nama Tuhan. Biasa-biasa aja. Iblis gemetar loh. Tapi bedanya, iblis hanya percaya di dalam kerangka pikiran. Tidak muncul sebuah tindakan nyata untuk membuktikan imannya. Iman yang hidup adalah iman yang disertai dengan perbuatan yang nyata. Jadi mari kita ukur iman kita. Sudah selama kita beriman kepada Tuhan Yesus sampai detik ini, iman kita disertai dengan perbuatan nyata atau belum? Jika sampai detik ini kita bilang beriman tetapi tidak ada perbuatan nyata dari iman kita, ketika engkau mendengar firman itu sore hari ini, ambil keputusan mulai sekarang akan melakukan tindakan-tindakan iman supaya imanku hidup. Amin. Lakukan tindakan-tindakan iman supaya imanmu hidup. Iman yang hidup itu akan menempatkan diri kita menjadi sahabat Allah. Yakobus 2 ayat 23. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Iman yang hidup menempatkan diri kita menjadi sahabat Allah.
Saya katakan tadi, Yakobus secara keseluruhan bicara tentang bagaimana iman itu secara mendetail. Dari pasal 1, pasal 2, pasal 3, 4, bahkan pasal yang kelima, semua menyinggung tentang iman. Segala hal yang disinggung oleh Yakobus, yang firman Tuhan harapkan untuk menjadi bagian dari orang yang percaya, orang yang beriman, maka apa yang ada pada orang percaya tersebut, perilaku, perbuatan, penyataan, pembuktian imannya, menempatkan diri seseorang menjadi sahabat Allah. Ayat 2, pasal 2 ayat 23 ini akan jelas ketika saudara membaca pasal yang keempat. Jadi pasal 2 ayat 23 ini akan sangat terkoneksi dengan pasal yang keempat. Bagaimana pemilihan, penetapan hati untuk memilih menjadi sahabat dengan dunia atau sahabat dengan Tuhan. Bagaimana menempatkan diri untuk hidup, mendekatkan diri dengan Tuhan, atau mengambil keputusan menjauh dari Tuhan. Iman atau percaya kepada Tuhan itu bukan sekedar dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Perhatikan, bukan hanya sekedar dasar dari segala sesuatu. Tapi iman atau percaya kepada Tuhan dalam kitab Yakobus dijelaskan adalah tindakan untuk memilih menjadi sahabat Tuhan. Jadi ada keputusan pribadi kita. Ada keinginan kita, ada kehendak kita untuk menghidupkan iman tersebut. Seperti halnya kita memilih teman, kita percaya teman kita ini bisa dipercaya, teman kita ini bisa diberikan kepercayaan, teman kita ini bisa menjadi tempat curhat, berbagi, bekerja sama, dan sebagainya. Pertama mengenal, kita mulai melakukan penjajakan. Dan kemudian mulai saling mempercayai. Setelah saling mempercayai, kenal lebih dekat, lebih dekat, lebih dekat. Kebetulan yang dikenal itu adalah lawan jenis, jadi pasangan hidup. Mempercayai, memilihnya sebagai pasangan hidup. Menyerahkan hidupnya sepenuhnya untuk pasangan hidup. Tapi kalau cuma sekedar percaya, oh ya percaya ini orang baik, ini orang. Tapi belum sampai jauh. Tetapi rasa percaya itu bertumbuh, seperti hanya iman yang hidup bertumbuh, memilih untuk menjadi sahabat Tuhan karena tahu Tuhan adalah sahabat yang paling baik. Amin. Tuhan adalah sahabat yang paling luar biasa. Kawan bisa tinggalkan kita. Teman bisa lupakan kita. Bahkan pasangan hidup bisa tinggalkan kita. Tapi di sini jangan ya. Nggak ada kan di sini ya. Pasangan hidup meninggalkan pasangannya, jangan. Tapi Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Tuhan memilih kita menjadi sahabatnya. Respon kita bagaimana? Apakah kita mau jadi sahabatnya Tuhan atau tidak? Iman yang hidup itu akan menempatkan kita menjadi
Seseorang yang memilih untuk menentukan sikap, saya mau menjadi sahabat Tuhan. Mari bandingkan dengan kitab Yohanes pasal yang ke-15 tersebut. Yohanes 15 ayat yang ke-13 dimulai. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, kata Yesus. Kamu adalah sahabatku, kata Yesus. Orang percaya adalah sahabatnya. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Aku menetapkan kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah dan buahmu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Tuhan berkata, kita adalah sahabatnya. Jika kita berbuat seperti yang Tuhan perintahkan kepada kita. Apa yang Tuhan perintahkan kepada kita? Firman Tuhan mengatakan dalam Yakobus tadi, iman yang ada pada kita harus disertai dengan perbuatan sehingga perbuatan-perbuatan itu menyempurnakan iman. Untuk melakukan perbuatan-perbuatan tersebut dibutuhkan respon kemauan kita untuk melakukan perbuatan itu. Sehingga dengan respon tersebut kita akan menjadi sahabat dari Tuhan. Jadi yang kedua, iman yang hidup akan menempatkan diri kita menjadi sahabat Allah. Coba di slide selanjutnya. Definisi dasar iman dan iman yang hidup ini saling melengkapi. Tidak ada pertentangan. Baik dalam kitab Ibrani pasal 11 maupun iman yang ditampilkan dalam kitab Yakobus ini saling melengkapi. Perhatikan bagan yang saya buat tersebut. Dalam Ibrani pasal 11 ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu. Maka dijelaskan di ayat berikutnya ada iman Habel. Apa itu iman Habel? Iman Habel itu iman yang mendasarkan hati, yang berdasarkan hati yang rela mempersembahkan sesuatu yang baik kepada Tuhan. Itu imannya Habel. Bukan sekedar karena iman Habel, karena persembahan Habel dalam kitab Kejadian itu berupa binatang yang dipotong ataupun persembahan Kain ditolak oleh Tuhan karena dari tumbuh-tumbuhan. Tidak, kalau sudah baca baik-baik di situ, ketika Kain ditemui Tuhan, Tuhan berkata, apakah hatimu murung ketika kamu mempersembahkan sesuatu? Ini bicara tentang hati. Iman Habel, iman yang berdasarkan hati yang rela mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Yakobus pasal 2, iman diwujudkan dengan perbuatan. Dari mana perbuatan itu muncul? Tentu dari dalam hatinya. Ada keinginan untuk melakukan tindakan-tindakan iman. Kembali ke Ibrani 11, ada iman Henokh. Iman Henokh diwujudkan dengan cara dia bergaul karib dengan Tuhan. Iman Henokh ditunjukkan dengan bagaimana dia hidup mendekat dan selalu dekat dan hanya Tuhan satu-satunya esensi kehidupannya. Di Yakobus ditampilkan iman yang disertai dengan ketaatan. Iman yang tanpa ketaatan bukanlah iman yang hidup.
Henokh bergaul karib dengan Tuhan. Dia selalu dengarkan apa yang Tuhan mau. Dia hidup sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Ada iman Nuh. Iman yang taat melakukan perintah Tuhan. Tuhan bilang buat bahtera di tempat ini ukurannya sekian, panjang kali lebar. Jumlah tingkapnya sekian, beri satu pintu di bagian kedua. Kumpulkan binatang-binatang. Nuh lakukan. Padahal Nuh juga nggak tahu benar nggak ya nanti Tuhan kasih turun hujan yang lebat. Tapi dia kerjakan iman dengan ketaatan. Yakobus katakan juga iman harus dengan ketaatan. Jangan seperti iblis punya iman tapi tidak punya ketaatan. Kemudian di Ibrani juga ditampilkan iman Abraham. Iman Abraham ini iman yang mencakup kesemuanya. Hatinya rela, hatinya taat, tindakannya taat, bahkan dia juga bergaul karib dengan Tuhan. Buktinya apa? Abraham bergaul karib dengan Tuhan. Satu kali Sodom dan Gomora akan dihancurkan oleh Tuhan. Tuhan berkata dalam firman itu, haruskah ku sembunyikan rencana penghukuman untuk Sodom Gomora ini dari Abraham? Belum lagi ketika Tuhan menguji Abraham dengan ketaatannya, diminta satu-satunya yang sangat berharga, generasi penerus yang Tuhan janjikan sendiri, diminta sama Tuhan. Abraham kasih dengan hati yang rela, dia berangkat, bawa anaknya ke tanah Moria. Tuhan bilang persembahkan di sana, secara hati mungkin pedih, perih, tetapi dia lakukan dalam ketaatan dengan hati yang rela. Ini yang membuat Abraham disebut sebagai sahabat Allah. Dan di dalam kitab Yakobus, iman inilah yang hidup. Iman yang hidup. Iman yang bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan menjadikan iman itu menjadi sempurna. Iman menjadi sempurna didasarkan dengan kerelaan hati untuk melakukan dengan taat firman Tuhan dan menjadikan diri ini sebagai sahabat Allah. Inilah iman yang sempurna. Sebelum mencapai kepada kesempurnaan, ada progres yang namanya kehidupan. Iman yang hidup harus ada dan dimiliki oleh seluruh umat Tuhan tanpa terkecuali, termasuk jemaat GPDI Rengal. Amin. Iman saudara harus merupakan iman yang hidup. Sampailah kita kepada kesimpulan. Kesimpulan berita iman yang hidup sore hari ini. Iman yang hidup adalah iman yang didasari dengan hati yang rela melakukan perbuatan-perbuatan iman dalam ketaatan kepada Tuhan, serta memilih untuk menjadikan diri sebagai sahabat Allah. Siapkah saudara dengan hati yang rela untuk melakukan perbuatan-perbuatan iman? Siapkah saudara dengan ketaatan kepada Tuhan untuk menumbuhkan imanmu? Siapkah saudara untuk menjadikan diri saudara sebagai sahabat Allah? Bagaimana kita bisa memulai itu semua? Kita harus mulai mengenal
Tuhan lebih dalam lagi. Setiap kali kita menjalani kehidupan ini, kita lihat ini semua pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Setiap kali kita membuka mata kita, ada hal yang besar yang selalu Tuhan sediakan buat kehidupan kita. Setiap kali kita menghadapi sesuatu, Tuhan punya cara untuk selesaikan semua itu dengan luar biasa. Hanya Tuhan mau kita punya iman yang hidup. Mari kita lebih mengenal Tuhan. Kita lebih mengenal kehendak Tuhan. Kita lebih mengenal apa yang Tuhan kehendaki. Dia sahabat kita yang terbaik. Maka kita juga harus mengambil respon menjadi sahabat Tuhan. Iman kita hidup dan kita akan menjadi sempurna. Tuhan berkati kita semua. Mari pelayan, pemain musik dan singer maju ke depan. Saya mengajak Bapak Ibu untuk kita naikkan satu pujian, mengenalmu. Bila kubuka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila kulihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidup kita adalah karya dari Tuhan. Kita diberi kesempatan yang baru untuk menjadi sempurna.
kasih. Kami mau lebih lagi mengenalmu Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk iman yang sudah Engkau berikan kepada kami. Menjadi tanggung jawab kami sekarang untuk menumbuhkan iman dalam hidup kami dengan respon yang benar terhadap segenap firman-Mu. Dengan hati yang rela untuk melakukan dan membuktikan iman kami di dalam Engkau. Sehingga pengenalan kami semakin dalam dengan Engkau. Belajar mendengar dengan semua yang Engkau kehendaki. Dan kami mengambil keputusan untuk mengambil bagian menjadi sahabat Tuhan. Melakukan firman-Mu dengan taat. Hati kami terus dipenuhi dengan keinginan-keinginan dan kehendak-Mu. Perilaku-perilaku kami mencerminkan karya-Mu. Dan kami disempurnakan di dalam iman. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu berhenti berbicara. Roh Tuhan yang akan terus berbicara di setiap hati kami masing-masing. Sehingga firman itu menjadi rema kehidupan yang menghidupkan iman kami. Sehingga kami Engkau nyatakan sempurna Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami semua menikmati berkat damai sejahtera dari Bapa di sorga. Kami semua menikmati kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Kami semua menikmati penyertaan, pengurapan, penghiburan dari Roh Kudus, sampai Tuhan datang kali kedua. Berkat-berkat Tuhan begitu nyata, baik secara jasmani untuk setiap kami sore hari ini, terlebih secara rohani. Kami semakin diperkaya di dalam Tuhan. Iman kami teguh berdiri sampai Tuhan datang kali kedua. Terima kasih Bapa. Kami terima semua berkat itu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Dan saya kembalikan kepada pelayan Tuhan yang bertugas. Tuhan berkati.